Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minannihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihil anjumiz zahirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para tuan-tuan guru, para asatidzah yang saya hormati, para orang-orang tua kita, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga yang saya hormati hadirin hadirat, wabil khusus tuan rumah, yaitu Bapak Ijus sekeluarga. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan, curahan, karunia dan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa diberikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang banyak ini bisa senantiasa dan selalu kita syukuri, agar nikmat yang telah kita miliki insya Allah akan ditambah-tambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Oleh karenanya marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah bikauna alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'mah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kehadirat junjungan Nabi besar kita yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang sama-sama kita harapkan syafaahnya kelak di yaumil qiyamah,
yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Marilah kita bersolawat kepada Rasulullah dengan harapan mudah-mudahan kelak di akhirat kita bisa mendapat syafaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu keberuntungan yang besar kembali kita dapat meraih, karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa iman Islam, taufik hidayah, dan juga sihah wal afiyah. Semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani dan rohani, zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang sakit, mudah-mudahan dengan keberkahannya daripada memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna disertai keberkahan, agar bisa senantiasa taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, emang benar yang namanya sehat itu adalah mahkotanya bagi orang-orang yang sakit. Kita kalau udah sakit baru kita berasa, ya Allah, begitu besar nikmat sehat yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Sebab memang jarang orang kalau sehat itu bersyukur kepada Allah. Jarang orang yang sehat banyak bersyukur kepada Allah, dilupain nikmat sehat tersebut. Tapi kalau udah sakit, datang sakit, nah baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimanapun sakit, itu pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran pahala kepada kita, asal kita sabar, asal kita tabah dalam menghadapi ujian dan takdir yang telah diberikan kepada kita. Kalau kita sabar, kalau kita tabah dalam menghadapi ujian, terutama sakit, itu insya Allah Allah akan berikan kita ganjaran yang teramat besar. Untuk apa? Untuk menghilangkan, menghapus daripada dosa-dosa kita. Kira-kira kita manusia banyak dosa apa banyak amal solehnya? Kalau kita tahu pasti kita ngerasa, ya Allah, banyak dosa. Sholat jarang, maksudnya sholat-sholat yang sunnah begitu kita jarang ngelakuin. Puasa-puasa sunnah jarang juga. Tapi ingat, hikmah dibalik Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sakit itu, Allah akan memberikan, mengambil 3 dan akan mengembalikan 2 kepada orang yang sakit. Kalau kita lagi sakit, biasanya tuh Allah akan mengambil nikmat, kecerahan, keceriaan yang ada di raut wajah kita. Kita bisa tahu tuh kalau ada orang yang sakit, pucat mata, wajahnya, mukanya begitu. Oh, berarti ini kayaknya orang lagi sakit nih. Kenapa?
mukanya, raut wajahnya ketahuan pucat, nggak seger dilihatnya. Sebab apa? Emang Allah lagi angkat itu nikmat keceriaan yang ada di wajah kita tuh waktu kita sakit, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tuh. Yang kedua, apalagi kalau kita lagi sakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang lagi sakit, Allah juga akan angkat nikmat rasa yang ada di lidah kita. Ada pernah ibu bapak ngelihat orang lagi sakit makannya banyak, nambah begitu? Berarti kalau begitu sakitnya pura-pura kali ya. Sakitnya pura-pura. Katanya sakit, tapi makan nambah 3 kali. Yang sakit apanya nih? Sebab kenapa? Sebab memang kalau orang lagi sakit pasti kebanyakan nafsu makannya Allah cabut. Nikmat yang ada di lidahnya Allah cabut. Dikasih makanan enak apa juga rasanya apa? Pahit, kagak enak. Yang enak siapa? Yang nungguin orang sakit. Kan kenyang. Coba kalau lagi sakit kita dibawain macem-macem, buah, makanan enak, tapi lidah kita lagi kagak enak makan. Yang nungguin, alhamdulillah. Kalau nggak habis bisa dibawa pulang bungkus nih. Sebab memang nggak bakalan disentuh kalau orang lagi sakit tuh. Makanan enak kayak apa juga hilang, udah dicabut oleh Allah rasa nikmat yang ada di dalam rasa mulut kita. Orang duit banyak kayak apa, kalau udah kalau udah sakit nggak akan bakal bisa nikmat. Betul nggak? Duit banyak, sakit di rumah sakit begitu terkapar nggak berdaya, nggak nikmat. Kita bisa makan enak, bisa tidur enak, bisa kesemuanya enak. Sebab apa? Sebab masih Allah berikan nikmat kesehatan kepada kita, yang mana nikmat tersebut emang sering sekali kita manusia itu ngelupainnya. Kalau lagi nggak punya duit, aduh Allah nggak ngasih nikmat nih. Nah tuh, kalau lagi nggak ada duit aja, nikmat dia bilang cuma berupa materi. Padahal nikmat iman Islam, nikmat taufik hidayah, nikmat sehat walafiat, panjang umur, dan juga kesempatan kita bisa hadir di majelis-majelis kebaikan ini, itu adalah nikmat juga yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hambanya, yang seringkali kebanyakan dari kita itu lupa. Sakit. Terus apalagi diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita lagi sakit? Yang jelas Allah pun akan mengambil dosa-dosa orang-orang mukmin. Nggak pernah jauh yang namanya ujian, cobaan pasti ada terus. Pasti itu. Semakin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebenarnya akan mengangkat daripada derajat martabat kita. Kalau pengen nguji emas gimana sih caranya tuh? Dibakar, ditempa segala macamnya. Pengen ngebuktiin bener emas atau bukan nih? Apa imitasi, apa emas beneran begitu? Dibakar dengan apa namanya api segala macamnya. Sama begitu juga kita. Waktu kita lagi sakit itu sedang dibakar daripada keimanan kita. Sampai di mana? Sampai di mana itu rasa kesabaran kita, rasa ketabahan kita.
Nah, tapi nanti setelah kita sembuh, dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sakit yang kita derita, Allah balikin lagi. Balikin apa? Allah kembalikan raut wajah yang tadinya kita pucat, Allah balikin lagi seger jadinya. Yang tadinya kita nggak doyan makan, selera doyan makan kita itu berkurang tatkala kita sakit, maka waktu sembuh Allah kembaliin lagi. Kita bisa makan enak lagi, kita bisa minum yang enak lagi, begitu. Nah, terus masalah dosa yang tadi Allah ambil, kira-kira dikembaliin lagi gak? Nah, dosa yang tadinya Allah ambil tatkala kita sakit, itu tidak akan pernah Allah kembalikan lagi tatkala kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering-sering kita bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan. Mumpung nikmat sehat Allah masih berikan, nah kita pergunakan untuk perbuatan-perbuatan yang di situ bisa memberikan manfaat untuk kita nanti kelak di hari akhirat. Kayak seperti ini, alhamdulillah kita dikasih kesehatan oleh Allah, kita diundang oleh tuan rumah, alhamdulillah kita bisa hadir dalam rangka apa? Memperingati daripada bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bulan kelahiran Rasulullah yang mungkin sekarang udah lewat juga nih. Sudah lewat ya enggak? Tapi kayaknya nggak ada habis-habisnya kita memperingati daripada bulan kelahiran Rasulullah. Karena apa? Karena memang rasa cinta kita kepada Rasulullah, gembira kita, senangnya kita. Biasanya tuh kalau misalnya bulan Maulid, ada perayaan Maulid, coba lihat, dihias rumah-rumah yang tadinya biasa diadakan acara di situ, dihias untuk menyambut datangnya bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan di dunia aja, Allah pun begitu. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyambut daripada bulan kelahiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan segala sesuatunya. Alam pun juga udah pada tahu bahwasanya Rasulullah akan dilahirkan. Waktu kemarin peringatan Maulid di rumah Haji Heri, Allah yarham, itu dibaca kitab Maulid Ad-Dibai. Kalau di sini mungkin kurang populer. Kalau di Jakarta, di lain-lain tempat itu apa namanya populer tuh. Nah, di situ ada pasal yang mana menceritakan apa namanya saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ingin dilahirkan ke dunia ini. Apa di dalam kitab Dibai tersebut? Pengarangnya adalah Asy-Syaikh Abdurrahman Ad-Dibai, Abdurrahman bin Muhammad bin Umar bin Ali Ad-Dibai As-Saibani. Di situ dalam satu pasal ada tuh tertera, fahtazzal arsyu turbau wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtalatil samawatu anwara wadujjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah
Coba di situ pengarang Ad-Dibai menulis bahwasanya fahtazza al-arsyu, ars tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin dilahirkan, fahtazza, apa namanya tuh, berguncang begitu, bergetar aras. Torobau, yang mana apa namanya aras tersebut berguncang karena apa? Karena merasa sukacita dan gembira. Nah, tiang-tiang aras aja bergetar tuh. Bergetarnya kenapa? Karena sukacita, riang gembira, ingin menyambut kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasdadal kursiyu haibatan wa waqara, kemudian kursi singgasana Allah semakin tenang dan wibawanya. Wamtalatis samawati anwaru, langit-langit dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya-cahaya. Di dunia aja tuh lihat cahayanya, macam-macam warnanya. Malaikat pun juga begitu bergemuruh tatkala ingin menyambut kelahiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat di televisi-televisi tuh. Ya bukan artis-artis saja, mungkin kita juga, kalau kita pas detik-detik seumpamanya istri kita lagi hamil, pengen detik-detik melahirkan, itu pasti sebelumnya udah dipersiapin dulu, betul nggak? Betul. Rumah, kamar semisal itu dihias. Yang tadinya biasa karena ingin menyambut kelahiran si cabang bayi, itu dihias sedemikian rupa agar terasa atau terlihat indah. Padahal belum tentu nih anak nantinya gede bakalan nyusahin orang tuanya, apa bakalan nyenengin daripada orang tuanya. Tapi tetap aja disambut. Kalau pengen lahir itu anak. Ini Rasulullah yang sudah pasti rahmatan lil alamin, menjadi rahmat kasih sayang untuk seluruh alam. Wajar kalau semisal disemarakan begitu, digaungkan daripada bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh di kitab Maulid Ad-Dibai. Kalau di kitab Al-Barzanji yang sering di sini populer begitu, di situ juga ada ditulis oleh pengarangnya, apa namanya, binatang-binatang juga, wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin li Quraisyin bifisahil al-sunil arabiyyah. Wa nataqat, kalau di dalam kitab apa namanya Madarijus Su'ud itu karangan daripada Al-Imam Nawawi Al-Bantani, dijelaskan apa dabbah, hewan-hewan peliharaan daripada suku Quraisy pada malamnya itu memviralkan begitu, kalau istilah orang sekarang, disebar beritanya akan kelahiran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ngomong satu sama lain, kalau kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lam yabqa tilkal lailah, apa namanya, senantiasa tuh di malam tersebut binatang-binatang peliharaan kafir Quraisy itu mereka semua berbicara
menjelaskan akan kelahiran daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada di situ dijelaskan wasoha iblis. Pada tatkala Nabi Muhammad itu akan dilahirkan, berada di dalam kandungan ibunya, itu nih iblis, dia bukannya senang, bukan gembira menyambut datangnya kelahiran Rasulullah. Apa? Soha iblis. Iblis malah berteriak ala Jabalil Qubais, di atas gunung Jabal Qubais tuh. Mungkin kalau udah pernah ke Mekah tahu kali itu Jabal Qubais ya. Di situ pernah iblis tuh berteriak. Tatkala iblis berteriak di atas gunung Jabal Qubais, itu para tentaranya, siapa tentaranya iblis? Syaitan. Wajtama'at asyayatin, berkumpul tuh bala tentaranya, setan-setan. Nanya setan-setan nama iblis, wa malladhi asobak, apa gerangan yang menimpa engkau sehingga engkau menjerit wahai iblis, begitu. Kata iblis apa? Qad istaqarra Muhammadun fi batni ummi. Nabi kita Muhammad, kata iblis tuh, Muhammad itu sekarang telah berada di dalam perut ibunya, pengen dilahirin, akan melahirkan, akan keluar ke dalam dunia ini, kata iblis. Kata iblis, ya ba'athuhullah bisayfil qati, yang mana ini nanti Muhammad ini itu akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bisayfil qati, dengan pedang yang bisa memenggal tuh, yang bisa memutus. Memutus apa? Memutus perkara-perkara yang batil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan dimusnahkan. Sehingga wataghayyarul adyan, agama-agama yang terdahulu setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua akan berubah mengikuti daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yukathirul awthan, dan juga berhala-berhala itu akan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecahkan, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hancurkan. Nah, kalau semesta aja bergembira, senang, sebab kenapa? Sebab dasarnya adalah punya rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau nggak punya cinta susah. Tapi alhamdulillah kita punya cinta, terus kita pupuk cinta ini. Mudahan cinta kita kepada Nabi Muhammad meskipun sedikit bisa memberikan manfaat kepada kita kelak di yaumil qiyamah. Senangnya kita di dunia tatkala memperingati kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad, insya Allah nanti kelak juga di akhirat Allah akan menggembirakan kita, Allah akan menyenangkan kita, sebagaimana kita menyenangkan, bergembira dengan menyambut datangnya kelahiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta dasarnya adalah cinta. Nah, ini ada cerita, cuma ini cerita bukan cerita dongeng yang cuma sekedar omong-omong kosong begitu. Ini cerita benar yang ada juga ditulis di kitab daripada Syekh Shahibul Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Apa ceritanya? Ceritanya nih, beliau pernah dulu
ingin berziarah ke makam daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nih Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ada di kota Zabid, kota paling ujung Yaman utara tuh, kalau nggak salah begitu. Sama rombongan pengen ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Nah, perjalanan ini itu menempuh waktu selama 2 minggu lamanya. 2 minggu perjalanan dari Yaman ke Madinah. Kalau dulu mungkin belum ada sarana-sarana transportasi yang modern kayak begini. Mungkin bisa juga pakai onta berangkatnya, kafilah begitu, rombongan bareng-bareng. Ini pas beliau mau berangkat, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai pengen berangkat, itu ada satu anak kecil, budak anak kecil, dia pengen ikut ke Madinah. Dia nanya sama Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, wahai Syekh, saya boleh gak? Saya pengen ikut rombongan engkau, ingin berziarah juga ke makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini anak umur 8 tahun nih, masih kecil. Tapi dia pengen ikut rombongan. Ditanya alasannya, kenapa kamu pengen ikut rombongan? Orang masih kecil, yang ada juga ntar ngerepotin katanya. Kan biasa tuh, anak kecil ikut, nggak ada orang tuanya, dia mau ikut sendiri begitu. Ntar kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, nanti kalau orang-orang mau ke sana, kamu ke sana. Rombongan mau ke sini, kamu ke sana. Susah, udah nggak usah ikut. Di sini aja udah. Akhirnya sedih nih anak kecil. Pas rombongan itu berangkat, diem-diem nih anak kecil nyelinap masuk begitu ke dalam apa? Ke dalam peti, nggak ada yang tahu. Jalan rombongan nih khalifah daripada Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, 2 minggu perjalanan, sampailah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di situ kaget Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ngelihat anak kecil yang tadi nggak boleh ikut, lah tahu-tahu udah ada di Madinah juga. Ditanya, kok bisa kamu sampai sini? Kan tadi saya nggak bolehin ikut. Kata anak kecil, saya ngumpet, diam-diam saya nyelinap. Lah terus makan minumnya gimana? Selama 2 minggu perjalanan. Ya kan mungkin kalau lagi makan istirahat makan, pasti kan dia keluar tuh anak kecil. Ini enggak, masih tetap aja di situ ngumpet. Tapi apa? Tapi kata anak kecil itu, saya nggak merasakan lapar apa-apa wahai Syekh. Kenapa? Karena rasa rindu saya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengalahkan rasa lapar saya, mengalahkan rasa haus saya, mengalahkan semuanya begitu. Kenapa? Karena rasa rindunya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tuh anak baru umur berapa? 8 tahun punya kerinduan kepada Nabi kita Muhammad sampai segitunya. Kuat nggak makan 2 minggu, nggak minum 2 minggu, karena punya rasa rindu yang begitu menggebu-gebu kepada Rasulullah, hilang semuanya. Biasa kan begitu kalau orang rindu, ya tak? Mau makan teringat padamu, mau minum ingat juga. Iya, kenapa? Karena rindu. Orang kalau udah rindu, makan juga kayaknya nggak enak, minum juga nggak enak. Kenapa? Belum ketemu kekasihnya, belum ketemu kekasihnya. Jangankan ketemu, ngimpi aja, ngimpi kekasihnya lewat mimpi, senangnya udah
nggak ketulungan begitu. Kenapa? Karena memang ada rasa rindu yang menggebu-gebu di hati kita. Tapi ini anak kecil, rindunya benar, cintanya cakep. Sama siapa? Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana cinta dan rindu anak kecil itu tidak akan disia-siakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kadang-kadang kalau cinta sama orang bisa sakit hati. Udah cinta setengah mati sama suami, nggak taunya ditinggal. Udah cinta setengah mati sama istri, ditinggal. Cinta kita kalau dengan Nabi Muhammad tidak akan dikecewakan oleh beliau, baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas ditanya begitu, akhirnya ya udah, kamu tunggu sini aja. Kami ingin ditanya tuh anak kecilnya, wahai Syekh, setelah sampai Madinah, sampai makam Rasulullah, ditanya sama Syekh Abdurrahman Adibai itu anak kecil, wahai Syekh, benarkah ini tanah yang dulu pernah dilewati oleh Rasulullah, pernah diinjak oleh kaki yang mulia daripada Rasulullah, wahai Syekh? Kata Syekh Abdurrahman Adibai, betul, tanah ini dulu pernah dilewati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah diinjak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin rindunya itu anak kecil. Akhirnya pasir itu, tanah itu digenggam oleh anak kecil tadi, diciumin sejadi-jadinya, sampai anak kecil tersebut tumbang, bukan pingsan lagi, meninggal dunia pada saat dia rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah sudah meninggal dunia. Akhirnya diuruslah tuh pemakamannya. Berhubung orang luar, orang dari Yaman, jadi nggak bisa masuk di kuburan tuh, masuk di sekitar Madinah. Adanya ditaruh di luar kota Madinah. Setelah itu Syekh Abdurrahman kembali melakukan umrah bersama rombongan. Setelah selesai melaksanakan umroh dan lain sebagainya, ini Syekh Abdurrahman Adibai ingat lagi sama anak kecil yang rindu dengan Rasulullah. Akhirnya disamperin lagi itu kuburannya. Heran, pas disamperin oleh Al-Imam Syekh Abdurrahman Adibai, itu makom anak kecil yang tadinya berada di luar kota Madinah, itu sedikit demi sedikit kok kayak jalan mendekati makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis Syekh Abdurrahman Adibai, nangis, ya Allah, beruntung benar ini anak kecil, dia punya kecintaan kepada Rasulullah, punya kerinduan kepada Rasulullah sampai segininya, ya Allah, saya malu ini, ya Allah. Itu di zaman Abdurrahman Adibai itu masih ada tuh makomnya, kelihatan. Yang tadinya di luar kota Madinah, sedikit demi sedikit tuh kayak nyamperin makom Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung ini anak kecil, tatkala hidupnya dia rindu dengan Nabi Muhammad, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, ingin ke makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas meninggal dunianya juga, kuburannya juga ingin mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat gak tuh cintanya? Hebat gak tuh rindunya? Lah kita yang gede begini, masih jauh cinta kita, masih jauh rindu kita kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi kita mati-matian belain kita umatnya, dengan segala macam apapun. Rasulullah nggak pernah mau kepengen
satu saja dari umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hebat anak kecil tuh, punya rindu yang sedemikiannya. Makanya di dalam Islam itu kata Sayyidina Ali, kullu syai'in asasun wa asasul Islam hubbu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti. Dasar, pondasi, segala sesuatunya itu punya pondasi, punya landasan. Sedangkan landasan pondasi Islam itu adalah cinta kepada sahabat Rasulullah dan juga dzurriyyah daripada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak benar kalau ada orang yang ngaku cinta kepada Rasulullah tapi dia benci sahabat-sahabat Rasulullah, nggak benar cintanya. Ada orang cinta, ngaku-ngaku cinta kepada Rasulullah tapi benci kepada dzurriyyah Rasulullah, nggak benar cintanya. Pernah suatu ketika di dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah itu dijelaskan, pernah Rasulullah duduk di pelataran begitu masjid. Tiba-tiba ini ada orang ngadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, itu di sana ada seekor anjing betina yang mana kalau saya lewat ya Rasulullah, itu anjing selalu menggigit saya Rasulullah. Saya pengen keadilan dari engkau wahai Rasulullah. Kenapa bisa anjing betina itu setiap kali saya lewat di situ pasti saya digigit sama dia? Akhirnya apa? Akhirnya itu anjing disuruh menghadap kepada Rasulullah. Dipanggil itu anjingnya, dibawa menghadap kepada Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah. Atau salah satu daripada mukjizat Rasulullah juga bisa berbahasa daripada binatang. Sama kayak Nabi Allah Sulaiman. Tapi Nabi Allah Sulaiman kalau dia pengen ngomong tahu bahasa binatang, itu yang menyesuaikan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menyesuaikan pakai bahasa binatang. Tapi kalau binatang, Rasulullah itu enggak, binatang yang disesuaikan agar bisa berbicara kepada Rasulullah bilisanin fasih tadi tuh. Pakai lisan bahasa Arab. Akhirnya ditanya sama Rasulullah, wahai anjing, kenapa setiap kali orang ini lewat engkau selalu menggigitnya? Apa salah dia? Apa kesalahan dia sehingga engkau menggigit orang tersebut? Kata anjing, ya Rasulullah, tahukah engkau kenapa saya senantiasa menggigit orang ini ya Rasulullah tatkala dia lewat di hadapan saya? Kata anjing tuh ngomong, ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, bahwasanya orang ini itu seringkali memaki daripada sahabat engkau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya Rasulullah, sehingga setiap kali dia berada di hadapan saya murka kepada dia karena telah mencaci maki daripada sahabat engkau yang mulia
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Atau kesalahannya itu mencela, mencaci maki sahabat Rasulullah. Akhirnya anjing ini nggak terima, ngebelain sahabat Rasulullah, sampai akhirnya orang tersebut digigit tuh. Nah, coba bayangin sampai seperti itu. Ini kan ada orang yang cinta kepada Rasulullah, tapi dia nggak mau mengakui sahabat-sahabat Rasulullah yang 4 itu. Ada itu. Makanya hati-hati. Hati-hati. Anjing aja bisa seperti itu membela daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada orang yang ngaku cinta kepada Rasulullah, tapi dia benci setengah mati dengan keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada gak orang yang begitu? Ada tuh orang yang benci dengan keturunan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita pengen dapat telaga Kautsarnya Rasulullah kalau kita benci dengan sahabat Rasulullah, kalau kita benci dengan keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gak akan bisa kita dapat minum daripada telaganya Kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Rasulullah pernah bersabda, awwaluman yaridul haudha, orang yang pertama kali dia akan sampai ke telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang mencintai daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya Allah mudah-mudahan kampung kita berkah tuh. Kedatangan para habaib-habaib. Jangan cuma minta fotonya doang. Datang juga kita minta doa, minta berkahnya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita diajarin percaya dengan yang namanya berkah tuh. Percaya ada keberkahan, apalagi dalam diri keturunan Rasulullah yang di situ ada itrah, ada nasab sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan tuh dengan kita di sini memperingati Maulid Nabi Muhammad, kita akan semakin cinta dengan Nabi Muhammad. Kita akan semakin rindu dengan Nabi Muhammad. Kalau orang cinta, orang rindu, dia nggak akan pernah bosan dengar cerita tentang kekasihnya. Benar apa benar? Nggak akan pernah jemu, nggak akan pernah bosan. Diulang berapa kali pun tentang cerita kekasihnya, disebut nama kekasihnya di situ, dia nggak akan pernah bosan, dia nggak akan pernah jemu. Malah semakin diceritain akan bertambah mahabbahnya, kecintaannya, kerinduannya kepada Nabi kita Muhammad, yang nantinya mungkin insya Allah dari rasa rindu kita yang dalam, nantinya suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita semua bisa berjumpa, bisa bertemu dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yaqadzah secara terjaga kayaknya susah, ngimpi aja susah tuh. Tapi mudah-mudahan kita minta sama Allah sebelum kita meninggal dunia, sekalilah jadi kita bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad lewat mimpi. Ya Allah, lewat mimpi aja, lewat mimpi.
mudahan insya Allah. Tapi apa? Tapi emang harus ada rasa cinta yang besar, rasa rindu yang menggebu-gebu, baru kita bisa mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta Nabi, cinta juga kepada zuriat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak nanti ada hubbi wa hubbu ahli baiti, itu manfaatun, akan bisa memberikan manfaat. Cinta kepada Nabi, cinta kepada zuriat Nabi, itu akan bisa memberikan manfaat fi sab'ah mawatin, di 7 tempat. Apa ke-7 tempat itu? Insya Allah nanti kapan-kapan kalau ada waktu lagi kita sambung. Insya Allah, karena udah malam juga, mungkin udah pengen juga istirahat, banyak kegiatan-kegiatan. Yang jelas kita senantiasa tanam, jaga cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada zuriat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan cinta kita ini akan berbuah indah kelak di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Satulah bekal supaya diingat, supaya bisa diamalin. Ini diambil dalam Qasidah Burdah Al-Imam Bushiri. Ini kata kiai saya, Kiai Haji Mahrus Ali, pendiri Lirboyo, barang siapa yang dia banyak-banyak membaca 3 bait daripada Qasidah Burdah, itu insya Allah akan Allah hilangkan segala kesusahannya. Pernah dengar tak bait burdah yang bunyinya Maulaya salli wa sallim ala habibika khairi khalqi kullihim Alladhi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtaham ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. 3 bait itu kalau kita sering lantunin, kalau kita sering ucapin, insya Allah Allah akan hilangkan segala kesusahan kita. Amin Allahumma. Hafalkan semuanya. Tinggal diamalin begitu. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin. Amin Allahumma. Allahumma amin. Nah, baiklah kita tutup acara pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan keberkahan, manfaat untuk kita semua. Sebelumnya kita tutup dengan talqin zikir. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha an-nahya wa 'alaiha an-namut wa biha nub'atsu insyaallah birahmatihi wa karamihi minal aminin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Moga-moga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.